Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Baik, selamat pagi Bu Helen dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai dua jenis dari transformasi geometri, yaitu translasi dan refleksi terhadap sumbu X. Tapi di sini saya tidak sendiri, saya bersama Pohan, Nira, Ferdi, Kristo, dan Disa. Baik, yang pertama itu ada translasi. Translasi itu suatu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan jarak dan arah. Seperti contoh yang ada di sini, kita bisa melihat dari bentuk ini, dari segitiga ini dapat bergerak ke sini sepanjang satu garis lurus. Lalu refleksi. Kata lainnya itu pencerminan, yaitu proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap suatu garis tertentu. Kemudian kita berpindah ke konsep translasi. Di sini ada contoh soal. Jika titik A digeser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Kemudian titik hasil translasi adalah 8,7. Secara matematis, translasi ditulis secara berikut. A adalah pergeseran secara mendatar, sementara B adalah pergeseran secara ke atas. Karena di sini 6 satuan ke kanan, maka nilai A adalah 6. Sementara karena di sini 4 satuan ke atas, maka nilai B adalah 4. Jika 6 satuan ke kiri, maka nilai A akan menjadi minus. Sementara jika 4 satuan ke bawah, maka nilai B akan menjadi minus pula. Kemudian hasil translasi di sini diubah menjadi A aksen, X aksen, dan Y aksen. Cara mencari bayangan dengan rumus. Jika titik A di koordinat X, Y ditranslasi oleh T di koordinat AB menghasilkan bayangan A aksen, di koordinat, A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama itu sama aja seperti X, Y ditambah oleh translasi ya. Jadi ini salah satu contoh soal. Jadi yang pertama itu tentukan bayangan titik A dalam kurung negatif 5,6 jika digeser 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Untuk menjawab soal yang satu ini kita perlu membayangkan dahulu kalau titik A kita geser ke kanan, maka ia akan bergerak ke kanan dari titik semula. Begitu pula kalau kita geser titik A ini ke bawah. Titik ini akan bergerak ke bawah dari titik semula. Kalau kita geser titik A ke kanan sebanyak 2017 ke kanan, maka benda akan bergerak sebanyak 2017 satuan ke arah kanan dari titik semula. Begitupun ketika benda digeser ke bawah sebanyak 2020 ke arah bawah, maka benda akan bergerak sebanyak 2020 ke arah bawah. Dengan pemikiran tersebut, kita bisa mencari X aksen dan Y aksen dengan menjumlah titik semula dengan perpindahan atau jarak kita menggeser benda tersebut. Untuk mencari X aksen, dengan menjumlahkan min 5 sebagai titik awal dengan 2017 sebagai perpindahan atau jarak kita menggeser. Sedangkan untuk mencari Y aksen, kita dapat menjumlahkan 6 sebagai titik awal dan negatif 2020 sebagai perpindahannya. Dan kenapa negatif sedangkan yang ke kanan tadi positif? Hal ini dikarenakan arahnya. Ketika benda mengarah ke kanan atau ke atas, benda
maka benda perpindahannya akan bernilai positif, dan ketika benda mengarah ke kiri dan ke bawah, maka perpindahannya akan bernilai negatif. Dalam soal ini, karena 2017 tadi ke kanan, maka nilainya positif, dan 2020 ke arah bawah, sehingga nilai menjadi negatif 2020. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 3 contoh diantaranya. Yang pertama, berjalan dari satu titik ke titik lain, kemudian naik eskalator, dan yang terakhir itu mendorong kursi. Kesimpulannya itu sebenarnya sesuai dengan pengertian translasi itu sendiri, yaitu memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Jadi dia berpindah tapi tetap dalam satu titik dan arah yang sama. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep refleksi. Sebenarnya konsep refleksi itu nggak cuma terhadap sumbu X, ada terhadap sumbu Y dan titik lainnya. Tapi kelompok kami akan membahas yang mengenai terhadap sumbu X. Nah, sebelumnya ada 2 sifat penting dalam refleksi yang harus kita ketahui. Yang pertama, jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Kemudian yang kedua, geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya. Nah, di sini ada contoh titik A itu di 4,2. Nah, karena sesuai dengan sifat yang pertama tadi, jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin, maka aksennya atau bayangannya itu jaraknya juga 2 terhadap sumbu X. Maka di sini aksennya atau bayangannya yang dihasilkan itu ada di titik 4,-2. Maka bisa disimpulkan, apabila A ada di titik X, Y, yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan aksen atau bayangan yaitu di titik X, Y. Dan untuk bentuk matriks transformasi refleksi terhadap sumbu X, itu X-nya ada di 1,0 dan Y-nya itu di 0,-1. Bisa next slide. Berikutnya ada salah satu contoh soal dari konsep refleksi terhadap sumbu X. Soalnya adalah tentukan bayangan dari titik A 3,2 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, dari soal ini tuh bisa diselesaikan dengan 2 cara. Yang pertama, sesuai dengan konsep refleksi terhadap sumbu X, bahwa sumbu X akan bernilai tetap pada bayangannya dan nilai Y akan bernilai minus pada bayangannya. Nah, di sini berarti nilai A yang bernilai 3,2, maka jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka nilai bayangannya akan bernilai 3,2. Cara yang kedua adalah cara matriks. Matriks dari A yang bernilai 32 dikalikan dengan matriks transformasi refleksi terhadap sumbu X yang bernilai 1, 0, 0, min 1. Setelah matriks dikalikan, maka nilai akan mendapatkan hasil nilai bayangan dari A sama dengan cara yang sebelumnya, yaitu 3,-2. Kemudian ini ada 2 contoh penerapan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu berkaca, karena sesuai dengan konsep berkaca itu sendiri, kita memantulkan bayangan. Dan yang kedua itu pengambilan foto dengan air jernih. Di sini bisa dilihat objek yang difoto itu memantulkan bayangan dari air jernihnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan materinya. Saya membuka kesempatan bagi teman-teman yang lain. Jika ada bagian yang kurang paham atau ada materi yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan teman yang lain boleh bertanya. Apakah ada pertanyaan? Sudah paham? Sangat mudah dipahami ya? Oke. Kalau sudah paham,
sekarang saya mau tanya ya, Nira dan kawan-kawan, saya mau bertanya tentang, tadi saya melihat definisi kalian tentang translasi dan refleksi sudah oke banget, sudah betul ya. Jadi itulah definisi translasi dan refleksi. Jadi kalau translasi itu geser, gitu ya. Kalau refleksi itu bercermin. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang contoh translasi tadi. Contoh translasi kembalikan ke tadi yang siapa? Pohan tadi apa si Chris ya? Yang 2020 tadi. Nah, ini dia. Saya mau bertanya ini nih. Penulisan ini, karena kalian nggak bisa menuliskan secara matriks yang seperti ini, atau memang sengaja seperti ini? Nabisa atau Laura atau ini gimana nih? Ini kalian karena nggak bisa menuliskan matriks seperti ini, yang atas ini, yang A, atau karena memang kalian sengaja menuliskan seperti ini? Izin menjawab, Bu. Itu karena kita nggak bisa nulis yang kayak di A-nya itu, Bu. Jadi ditulisnya mendatar kayak gitu. Oke. Ya. Teman-teman, ini penulisan matematis yang keliru ya. Oke. Nanti kalau misalnya kalian nggak bisa menuliskan secara ketik, mendingan kalian tulis tangan, terus nanti difoto. Itu akan lebih baik lagi, karena matematika kalau salah menuliskan pengertiannya jadi beda. Jadi nggak bisa ya seperti ini ya. Jadi kalian menuliskannya nanti mendingan tulis tangan aja, kemudian difoto gitu ya. Nah, ini penulisan yang benar adalah seperti ini. Sama dengan ikuti bentuk ini ya. Nah, berarti di sini min 5. Jadi nanti ingat kalau misalnya kalian di ulangan, perhatikan penulisannya ya. Nah, seperti ini. Di sini 2017 ya. 2017, kemudian di sini minus 2020. Nah, kemudian kalian tambahkan gitu. Tambahkan X, tambahkan Y gitu ya. Nah, ditambahkan. Berarti min 5. Penjumlahan matriks ya. Ingat ya, waktu kelas 10. Nah, seperti itu penulisannya. Nah, setelah nanti jadi matriks kolom nih, baru kemudian jadi bayangannya adalah A sama aksen gitu ya. Jadi bayangannya adalah, nah baru disusun dalam bentuk koordinat. Paham ya, teman-teman? Oke. Yang lainnya juga perhatikan kelompok yang lain. Kemudian kembali ke refleksi tadi, penjelasan Nadisa tadi. Agak molor nggak apa-apa supaya kalian lebih paham. Terapannya udah oke, kalian membuat terapannya. Nah, ini refleksi itu kan berarti pasti ada objek real, kemudian ada bayangan, ya. Nah, sifat yang dimiliki oleh bayangannya itu apa ya? Nah, bisa atau teman yang lain boleh. Sifat bayangan itu apa aja? Ada berapa? Sifat bayangan itu bagaimana? Bentuk sama besarnya sama. Oke, bentuk dan besarnya sama. Kemudian apa lagi? Jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jaraknya sama. Oke. Ya. Jarak objek ke cermin. Ini cerminnya ya. Akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Oke. Apa lagi?
geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya. Geometri objek gimana? Geometri objek berhadapan dengan, itu terjemahan matematisnya apa ya? Tadi saya. Udah oke tuh, cuman yang lebih tepatnya lagi secara matematis. Berhadapan dengan sumbunya, Bu. Ya lebih tepat lagi. Jadi maksudnya Nadisa itu gini, kalau titik B di sini, bayangannya itu nggak mungkin di sini. Gitu kan, Nadisa? Ya, itu Iya, Bu. bahasa matematisnya apa ya? Walaupun ini jaraknya sama mungkin, tapi ini bukan bayangan. Nah, kenapa? Karena apa? Apa tadi Nadisa udah benar maksudnya apa? Sejajar, nggak sejajar, Bu. No, sejajar sama siapa? Lurus ke Bu. Nah, itu dia. Harus tegak lurus. Oke? Oke. Udah, saya menambahkan itu saja, yang lainnya sudah oke. Apakah masih ada yang mau bertanya nih dari kelompok yang lain? Enggak ya? Kalau enggak ada, boleh di stop share. Kemudian ini saya lepas spotlight-nya dulu. Terima kasih, kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dengan baik ya. Nih. Sekarang kelompok kedua dipersilakan. Siapa kelompok 2? Silakan raise hand. Oke. Berenam ya. Caca, Aaron, Ellen, Angel, William. William, kamu nyalakan kameranya dulu sebentar. Saya spotlight dulu. Satu lagi siapa ya? Oh, Jojo. Oke. William. Oke, ini sudah jam 7.55. Waktu udah layar, saya persilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya ya. Silakan. Saya izin share screen ya, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu Helen dan teman-teman. Melanjutkan materi dari kelompok 1, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Angel, Ellen, saya, Jerika, Jojo, dan Elron akan mempresentasikan penjelasan terkait materi transformasi geometri, khususnya tentang refleksi terhadap sumbu Y, terhadap Y sama dengan X, dan terhadap Y sama dengan min X. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu Y. Berdasarkan gambar tersebut, jika bayangan titik P, X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan P aksen min X, Y. Sehingga dalam bentuk matriks dapat ditulis sebagai berikut. X aksen sama dengan min X plus 0Y, Y aksen sama dengan 0X plus Y. Jadi di bawah ini adalah penulisan matriksnya. Jadi min 1, 0, 0, 1 adalah matriks refleksi terhadap sumbu Y. Selanjutnya, untuk refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X, berdasarkan gambar di atas, jika bayangan P, X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan P aksen min X min Y. Sehingga dalam bentuk matriks dapat ditulis sebagai berikut. X aksen sama dengan 0X plus min Y, Y aksen sama dengan min X plus 0Y. X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, 0 dikali matriks XY.
Jadi 0, min 1, min 1, 0 adalah matriks refleksi Y sama dengan min X. Lalu ada refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Bisa kita lihat di gambar ini ya. Apa yang dimaksud Y sama dengan X berdasarkan gambar. Jika bayangan Px, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen, X aksen, Y X aksen sama dengan P aksen Y, X. Sehingga dalam bentuk matriks dapat ditulis sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan 0,110 X, Y. Jadi 0,110 adalah matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu contoh soal penerapan dari materi refleksi. Pertama adalah terhadap sumbu Y. Apabila bentuk soal yang disajikan adalah jika A min 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, tentukan bayangan titik A. Yang kita lakukan adalah perkalian matriks. Matriks yang digunakan adalah sesuai penjelasan teman-teman sebelumnya. Karena terhadap sumbu Y, maka matriks yang digunakan adalah min 1, 0, 0, 1. Dikalikan ke titik A, yaitu min 4, min 3. Perkalian matriks dilakukan seperti biasa, yaitu baris dikali kolom. Maka min 4 dikali min 1 ditambah 0 dikali min 3, 0 dikali min 4 ditambah 1 dikali min 3. Maka diperoleh hasil 4, min 3. Untuk refleksi terhadap refleksi Y sama dengan X, jika titik A min 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, tentukan bayangan titik A. Sama seperti sebelumnya, dilakukan perkalian matriks. Karena Y sama dengan X, maka matriks yang digunakan adalah 0, 1, 1, 0. Dikalikan ke titik A, yaitu min 5, 4. Maka diperoleh hasil 4, min 5. Sama seperti sebelumnya, apabila refleksi dilakukan terhadap garis Y sama dengan min X, jika titik A min 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, tentukan bayangan titik A. Maka matriks yang digunakan adalah 0, min 1, min 1, 0. Dikalikan ke titik A, yaitu min 5,4. Maka hasil yang dihasilkan adalah A aksen, yaitu min 4,5. Contoh penerapan selanjutnya, contoh soal dicerminkan terhadap sumbu Y. Jika garis I memiliki persamaan 3x min 2y min 5 sama dengan 0, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil bayangan garis I adalah, misalkan titik A, xy, memenuhi persamaan berikut. Sehingga A, xy, terhadap sumbu Y sama dengan A aksen, di mana koordinatnya adalah X aksen dan Y aksen. X aksen Y aksen sama dengan min 1001 dikalikan dengan XY, maka X aksen Y aksen sama dengan min XY. Berdasarkan kesamaan kedua matriks diperoleh X aksen sama dengan min X, maka X sama dengan minus X aksen. Y aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan Y aksen. Substitusi X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan Y aksen ke persamaan garis I, maka dapat dihasilkan bahwa garis I adalah 3X tambah 2Y tambah 5 sama dengan 0. Lalu berikutnya sumbu Y sama dengan X. Jika garis L yaitu 3X min 2Y min 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil bayangan garis L adalah, misal titik A memenuhi persamaan berikut, sehingga A yaitu X, Y dicerminkan dengan Y sama dengan X, maka akan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Dan sumbu ini kita menggunakan matriks X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 kali X, Y. Maka hasilnya akan menjadi
Y, X. Berdasarkan kesamaan dari dua matriks itu dapat diperoleh bahwa X aksen sama dengan Y akan menjadi Y sama dengan X aksen, dan Y aksen sama dengan X sama dengan X sama dengan Y aksen. Substitusi X sama dengan Y aksen dan Y sama dengan X aksen ke persamaan garis L, maka 3X min 2Y min 5, X dan Y-nya akan diganti menjadi Y aksen dan X aksen. Maka akan menjadi 3Y aksen kurang 2X aksen min 5. Lalu akan menjadi min 2X aksen tambah 3Y aksen min 5. Dari persamaan bayangan garis L, jawabannya akan menjadi min 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0. Lalu contoh penerapan yang terakhir yaitu sumbu Y sama dengan min X. Jika garis G yaitu 4X min 3Y plus 11 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasil bayangan garis G adalah misal titik A memenuhi persamaan berikut, sehingga sumbu A dicerminkan pada Y sama dengan min X, maka akan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Maka rumus matriks yang akan digunakan adalah 0 min 1 min 1 0 kali X Y. Maka jawabannya akan menjadi min Y min X. Berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh X aksen sama dengan min Y akan menjadi Y sama dengan min X aksen. Dan Y aksen sama dengan min X akan menjadi X sama dengan min Y aksen. Substitusi X sama dengan min Y aksen dan Y sama dengan min X aksen ke persamaan garis L akan menjadi 4X min 3Y plus 11. X dan Y-nya akan diganti menjadi min Y aksen dan min X aksen, maka akan menjadi min 4Y aksen tambah 3X aksen tambah 11. Lalu dipindahkan, maka akan menjadi 3X aksen min 4Y aksen tambah 11. Jadi persamaan bayangan garis G adalah 3X min 4Y tambah 11 sama dengan 0. Terima kasih kepada Wilmed karena sudah menjelaskan tanpa namanya disebut, dan terima kasih karena sudah menonton presentasi kami. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan 3 topik ya berarti ya. Refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, sama Y sama dengan min X. Oke, sebelum saya bertanya atau mempertanyakan beberapa hal, apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan dari presentasi teman kita kelompok 2? Apakah ada yang mau bertanya? Adakah pertanyaan? Nggak ada? Sudah jelas semua? Serius ini? Udah paham semua? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya lagi nih bertanya. Caca minta tolong dikembalikan ke apa ya tadi ya? Yang garis ya. Ini nih penerapan di yang contoh kedua berarti ya. Yang garis. Nah, ini. Teman-teman yang lain, kalau kalian dijelaskan ini kan kita mau cari bayangan dari garis ya, yang dicerminkan terhadap sumbu Y nih.
Nah, ini saya mau bertanya nih, ini setelah dapat ini, X aksen itu adalah min X, kemudian Y aksen sama dengan Y. Kenapa ini tidak langsung disubstitusi ke persamaan garisnya? Alasannya apa? Kenapa X aksen nggak langsung disubstitusi aja? Kenapa kita harus repot-repot mencari ini? Tujuannya apa? Silahkan, siapa yang mau jawab? Bisa menjawab. Boleh, Elron. Tujuannya untuk mempermudah proses saja, Bu. Kan dari awal cuma mengubah dari X jadi X aksen doang, Bu. Oke. Ujung-ujungnya dipermudah di itu, Bu, negatif sama positifnya, Bu. Mempermudah negatif sama positifnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita langsung yang ini tahap ini, yang garis satu ini boleh atau nggak boleh sebenarnya, Elron? Boleh-boleh aja, Bu. Jadi ini kembali lagi ke apa istilahnya, keinginan tiap pribadi aja, Bu. Oke, mungkin dari teman yang lain mau menambahkan dari penjelasan Elron tadi? Yang proses satu ini sebenarnya boleh nggak sih? Atau memang harus proses 2? Atau dua-duanya boleh nih? Ya teman-teman, supaya nanti kalau kalian proses mengerjakan soal, kalian ngerti, oh saya harus ke sini, oh ada 2 pilihan, oh gitu. Jadi supaya lebih paham ya. Izin Ya, apa tapi itu kan soalnya kita substitusinya X sama Y. Jadi kalau misalnya kita pakai X aksen sama Y aksen kan berarti bukan X aksen itu kan tidak sama dengan X. Jadi kita makanya harus dijadiin X sama dengan Y. Oke, berarti menurut Ellen yang cara satu, yang ini garis satu ini boleh nggak, Lan? Menurut saya sih masih kurang tepat tuh kalau langsung nggak dari boleh. cara satu. Oke, betul sekali Ellen. Karena kita mau mencari X dan Y, mengubah X dan Y di persamaan aslinya. Persamaan asli itu berarti polos tanpa aksen ya. Aksen itu artinya udah bayangan. Nah, berarti kan X aksennya nanti sama dengan min X. Oh, berarti kan yang diketahui fungsi asli. Nah, nanti kalian harus paham ya soalnya ya. Ini yang diketahui itu persamaan asli atau persamaan bayangan, karena nanti bisa dibolak-balik ya. Kalau nanti yang diketahui bayangan, berarti kalian tambahin aksen di soal. Oke, paham ya? Berarti, nah yang satu itulah yang langsung kalian substitusi. Tapi kalau nanti persamaan yang diketahui adalah kurva aslinya, maka kalian harus kudu mesti pakai langkah yang kedua ini. Kalian harus cari X-nya itu sama dengan apa aksen, Y-nya itu sama dengan apa aksen, supaya nanti disubstitusi ke persamaan kurvanya, X polos, Y polos berubah menjadi aksen. Nah, ini kan prosesnya nih, berubah menjadi aksen. Maka aksen inilah bayangannya. Nah, kalau sudah aksen semua variabelnya sudah berubah menjadi aksen, maka kita boleh menghilangkan aksennya. Nah, ini adalah bayangannya. Paham ya, teman-teman? Yang lainnya juga ya. Nanti akan saya putar-putar, kalian tidak akan menjelaskan topik yang sama lagi, akan menjelaskan di soal yang topik yang berbeda supaya kalian menjadi paham. Jadi nanti pahami yang diketahui di soal itu bayangan atau aslinya gitu supaya nggak ketukar ya. Oke, kemudian saya mau tanya satu lagi nih. Ini kan kalau membaca seperti ini, apakah kalian paham? Nggak ada gambarannya. Nah, saya minta tolong, apakah kelompok 2 ada yang bisa menggambarkan ini sebenarnya seperti apa sih prosesnya, refleksi terhadap sumbu Y yang tadinya garisnya ini bentuknya kayak apa, kemudian berubah menjadi
seperti ini itu seperti apa sih gambarnya gitu. Ada nggak yang bisa menggambarkan? Supaya lebih jelas ya. Kalau ada gambarnya kan lebih paham. Silahkan. Apakah ada yang bisa pakai GeoGebra atau Desmos atau apapun, terserah, boleh. Angel, Jojo, Ellen, Aaron, Ceta. Saya izin stop share dulu ya, Bu. Boleh, silakan. Kayak gini bukan, Bu? Boleh, ayo sambil dijelasin. Mana grafik aslinya, mana bayangannya, cerminnya yang mana, gitu. Jadi untuk persamaan pertama ini ada di equation 1. Kemudian dicerminkan berarti yang ada di kiri itu hasil cerminannya. Dan untuk cerminnya itu ada di sumbu Y. Udah, seperti itu aja penjelasannya. Ya. Kalau dari saya mungkin segitu aja. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin. Ada yang mau nambah? Oke, jadi kalau misalnya sebuah titik saya ambil dari garis nih, misalnya titiknya di sini. Ini titik A. Bayangan titik A di mana jadinya? Cak. Ini titik B nih. Bayangan titik B di mana? Titik C di sini. Kebalik ya saya ya. Oh ya udah, ini aksen nih. B aksen, A aksen, C aksen. Berarti titik aslinya di mana, Cak? Untuk yang B aksen, itu kan berarti dia ada di titik min 3,2. Berarti untuk titik B-nya, dia ada di 3,2. Terus untuk A aksen, dia ada di min 1, min 1. Berarti untuk titik A-nya ada di 1, min 1. Dan untuk titik C, dia kan ada di 1, min 4. Berarti untuk C aksen ada di 1, min 4. Berarti untuk C-nya ada di min 1, min 4. Oke. Jadi bayangan garis atau kurva itu sudah beda dengan kalau misalnya kita bercermin ya. Kalau kita bercermin tuh orangnya di sini, nanti bayangannya seluruhnya di sini, tapi garis enggak ya. Bisa jadi titik aslinya itu di sebelah kanannya cermin. Bisa jadi nanti seterusnya ada sebagian dari titik-titik aslinya itu di sebelah kirinya cermin. Begitu. Oke, terima kasih penjelasannya. Jadi supaya lebih ada gambaran ya. Kalau hanya persamaan, kita lebih susah memahami. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan. Kita beri aplaus kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materinya. Terima kasih.
Tapi tadi kalau misalnya kalian bisa memakai GeoGebra lagi, sebenarnya lebih lebih bergerak gitu ya penjelasannya. Oke, tapi nggak apa-apa, masih pertama, masih belajar ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 3. Siapa raise hand? Silakan. Jojo dan Elron, low hand, lower hand. Gantian yang raise hand. Ciara. Ada Brandon. Ada Ricky. Bianca. Bianca, kameranya dinyalakan dulu. Biar saya bisa spotlight dirimu. Sama Ivanda. Oke, berlima ya? Oke. Sekarang jam 8.18. Silakan waktu dan layar saya persilakan. Ibu, saya izin share screen. Oke, Ciara. Oke, selamat pagi Bu Helen dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai refleksi terhadap garis X sama dengan H, refleksi terhadap garis Y sama dengan H, dan refleksi terhadap titik 0,0. Sebelumnya di kelompok 3 ada Bianca absen 3, Brandon absen 5, Evander absen 11, saya Ciara absen 18, dan Ricky absen 29. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jadi, di sini ada gambar poligon ABCDEF yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1, sehingga dihasilkan poligon A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, F aksen. Sehingga dari data-data yang ada di gambar ini bisa dipindahkan ke tabel berikut, yaitu tabel titik asal dan koordinat bayangannya. Dari tabel-tabel ini, bisa disimpulkan yaitu jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan A aksen 2H-X, Y. Jika ditulis menjadi seperti ini, A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, sehingga menghasilkan A aksen 2H-X, Y. Jika ditulis dengan matriks, rumusnya menjadi X aksen, Y aksen, sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali XY ditambah 2H0. Jadi di sini yang berubah itu nilai X-nya, sedangkan Y-nya tetap. Misalnya kayak 2, di titik asalnya 2, lalu di koordinat bayangannya menjadi min 4, sedangkan Y-nya tetap 2. Lalu garis X sama dengan H itu merupakan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya, berikut adalah contoh soalnya, yaitu jika titik Q 7,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangan titik Q adalah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita masukkan dulu, tulis menjadi Q 7,3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, menghasilkan Q aksen, X aksen, Y aksen. Lalu kita tulis rumus matriks bakunya, sehingga tinggal masukin X-Y-nya. Jadi ini kan 7, 3, 7-nya taruh sini, 3-nya taruh sini, H-nya itu 2, sehingga kita bisa melakukan perkalian matriks, yaitu 2 kali 2 dikali 2 kali 1, sehingga nanti akan tercipta matriks 2 kali 1, lalu nanti tinggal dijumlahin, didapatlah X aksen, Y aksen, min 3, 3, sehingga jadi bayangan titik Q adalah Q aksen, min 3, 3. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Brandon. Untuk contoh soal kedua, soalnya adalah tentukan bayangan kurva parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X tambah 2 yang dicerminkan terhadap garis X min 2. Misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X tambah 2. Sehingga menggunakan rumus X, Y jadi X aksen, Y aksen, dimasukkan matriksnya. Ke 2H didapatkan nilai H-nya 2, MX sama dengan min 2, jadi 2 kali min 2. Lalu dilakukan perkalian matriks, min 1 kali X ditambah 0 kali Y, lalu 0 kali X ditambah 1 kali Y, sehingga didapatkan min X, matriks min X, Y ditambah
matriks min 4, 0. Lalu pindah ruas sehingga mendapatkan hasil matriks min XY sama dengan matriks X aksen Y aksen dikurang matriks min 4, 0. Sehingga didapatkan persamaan matriks min X, Y sama dengan X aksen tambah 4, Y aksen. Berdasarkan kesamaan kedua matriks tersebut diperoleh persamaan yaitu min X sama dengan X aksen ditambah 4. Lalu dipindah ruas dikali min 1 sehingga X sama dengan min X min 4. Lalu untuk Y-nya Y sama dengan Y aksen. Dari kedua persamaan tersebut bisa disubstitusikan ke dalam persamaan kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X tambah 2. Sehingga dimasukkan nilai-nilainya menjadi Y aksen sama dengan min X aksen min 4 kuadrat min 3 min X aksen min 4 ditambah 2. Sehingga didapatkan persamaan Y aksen sama dengan X aksen kuadrat ditambah 11 X aksen ditambah 30. Jadi persamaan bayangan kurva tersebut adalah persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 11 X ditambah 30. Lalu berikutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Bisa dilihat pada di gambar di kanan atas, ada trapesium yang memiliki titik asal A, B, C, D yang memiliki koordinat bayangan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa jika titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan titik X, 2H min Y. Lalu bisa dituliskan juga dengan matriks yaitu X aksen, Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikali matriks XY ditambah matriks 0, 2H. Untuk refleksi garis terhadap Y sama dengan H, yang berubah di sini hanya Y-nya, untuk X-nya tetap. Dan garis Y sama dengan H berarti garis lurus sejajar dengan sumbu X. Contoh soal. Jika titik S 3, min 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka bayangan titik S adalah. Jadi pembahasannya S 3, min 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3 akan menghasilkan bayangan S aksen di titik X aksen, Y aksen. Lalu langsung dicari X aksen, Y aksennya menggunakan rumus matriks yang di kanan itu. Terus pokoknya dihitung X-nya dimasukin 3, Y-nya dimasukin min 5, hanya dimasukin 3, dan nanti ketemu hasilnya S aksennya 3,11. Contoh soal yang kedua, tentukan bayangan parabola Y sama X kuadrat min 5X tambah 3 yang dicerminkan terhadap garis Y sama min 1. Jadi pembahasannya A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama 1 akan menghasilkan A aksen di titik X aksen, Y aksen. Terus kita hitung lagi pakai rumus matriks. X-nya dimasukin X aksen, Y-nya dimasukin Y aksen, hanya dimasukin min 1. Nanti ketemu persamaan matriksnya itu X min Y sama dengan X aksen, Y aksen tambah 2. Berarti persamaannya X sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen min 2. Kalau udah gitu, kita substitusi persamaan yang tadi ke persamaan kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 5X plus 3. Dikurang 5X plus 3. Nanti ketemu dipindah ruas ketemu Y. Jadi persamaannya Y aksen sama dengan min X aksen kuadrat min 3X aksen min 4. Jadi persamaan bayangan kurvanya adalah Y sama dengan min X kuadrat min 3X min 4. Sekarang saya akan menjelaskan refleksi terhadap titik 0,0. Bisa dilihat di samping yang ada grafik. Itu ada segitiga A, B, C, yaitu A-nya 2,1, B-nya 5,4, dan C-nya 5,1. Ini tuh berpatokan dengan titik 0,0 atau titik O yang berwarna merah di tengah. Nah, ini, segitiga ABC ini menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Ini juga berlaku dengan segitiga PQR. Dan di bawahnya ada tabel itu lebih dari grafik yang ada di atasnya. Jadi
Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi dengan matriks X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan X, Y. Selanjutnya. Untuk contoh soal, jika titik M min 5,2 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka bayangan titik M adalah, jadi pembahasannya M min 5,2 refleksikan terhadap O 0,0 menjadi M aksen, X aksen, Y aksen. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, min 1 dikalikan dengan min 5, 2, jadinya jika dikalikan, dihasilkannya menjadi 5 dan min 2. Dengan begitu, kita dapat menemukan bayangan titik M adalah M aksen 5, min 2. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Nah, dengan contoh soal yang kedua, kita lihat di sini ada soal tentukan peta dari garis 2x min 5y tambah 3 sama dengan 0 yang dicerminkan juga terhadap titik asal O 0,0. Dengan pembahasannya, jadi kita misalkan titik A itu x, y dan memenuhi persamaan garis 2x min 5y plus 3 sama dengan 0. Sehingga AX-nya itu dicerminkan terhadap titik 0,0 dan menjadi M aksen, X aksen, Y aksen. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1, dan XY. X aksen, Y aksennya sama dengan min X dan min Y. Nah, setelah itu kita beralih ke sebelah kanan. Berdasarkan kesamaan dua matriks, maka kita akan memperoleh dari hasilnya itu adalah X aksen sama dengan min X menuju X sama dengan min X aksen, dan Y aksen sama dengan min Y, sehingga Y sama dengan min Y aksen. Dan substitusi dari X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan min Y aksen kepada persamaan garis kita yang tadi, yaitu adalah 2X min 5Y ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga di bawahnya 2X min 5Y plus 3 sama dengan 0 menjadi 2 min X aksen dikurang 5 dikurang Y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga akan menghasilkan min 2X aksen ditambah 5Y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Dengan cara-cara tadi, kita berhasil mendapatkan persamaan terhadap bayangan garis tersebut dengan jawaban terakhir min 2X tambah 5Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini juga ada soal penerapan. Jadi di soal cerita ini terdapat seorang fotografer yang ingin mengambil foto matahari terbenam seperti gambar yang ada di sebelah itu. Nah, dan juga jika foto tersebut diubah ke dalam grafik, maka akan ada persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Dan pada gambar, jarak antara titik tengah matahari serta permukaan air adalah sebesar 3. Dan pertanyaannya, bayangan matahari yang akan terbentuk berada di persamaan apa? Dan model matematikanya, kita akan menentukan bayangan kurva X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus 3. Oke, kita mulai dari yang sebelah kiri. AXY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 3 sehingga menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Lalu yang pertama adalah X aksen, Y aksen 1, 0, 0 dan min 1, XY ditambah 0, 2H. Lalu setelah itu kita beralih ke bawahnya, ada X aksen, Y aksen, kita masukkan yang hanya itu ya berarti akan menjadi 1, 0, 0, min 1, XY ditambah 0, 2, min 3. Sehingga terjadilah X aksen, Y aksen sama dengan X min Y ditambah 0, min 6. Berpindah ke atas kanan, X min Y sama dengan X aksen, Y aksen dikurangin 0, min 6. Dan juga yang terakhir, X min Y sama dengan X aksen, Y aksen plus 2. Beralih ke bawahnya, di situ berdasarkan dari kesamaan dua matriks tersebut diperoleh X sama dengan X aksen dan min Y sama dengan Y aksen ditambah 6. Sehingga Y sama dengan min Y aksen min 6. Dan jika selanjutnya kita pindah ke sebelah kanannya, itu adalah
substitusi antara X sama dengan X aksen dan juga Y sama dengan min Y aksen min 6 ke dalam persamaan kita tadi, yaitu persamaan kurva X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Sehingga X aksen kuadrat ditambah min Y aksen min 6 kuadrat sama dengan 5, dan juga terbentuk X kuadrat, X aksen kuadrat ditambah min Y aksen kuadrat ditambah 12Y aksen ditambah 36, lalu dikurangin 5 sama dengan 0. Sehingga akan diperoleh bayangan matahari X kuadrat Y ditambah Y kuadrat ditambah 12Y ditambah 31 sama dengan 0. Dan akan terbentuk grafik seperti yang di sebelah kanan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3 atas refleksi terhadap sumbu Y, X dan Y. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Bagus ya. Ada soal terapannya. Jadi semakin terbayang. Oh, ternyata terapannya bisa dihitung untuk mencari persamaan bayangan matahari terbenar. Oke. Nah, saya berharap kelompok-kelompok yang belum presentasi nanti kalian memunculkan seperti itu juga ya terapannya, supaya kalian lebih gampang memahami transformasi. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan kelompok 3 tadi. Jika ada yang masih belum paham, boleh silahkan ditanyakan. Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Adakah pertanyaan? Saya mau nanya. Boleh, silahkan. Itu kan yang terhadap, boleh balik ke slide yang pertama nggak? Yang X terhadap garis H itu sama dengan H. Ya, yang itu kenapa kayak harus 2H? Kenapa dikali 2H gitu? Kayak apa pengaruhnya sama gambarnya sama angkanya? Ada alasannya nggak? Oke, teman-teman, ada pertanyaan dari Ellen. Kenapa harus dikali 2H? Ini ya, Ellen ya. Ini asalnya dari mana? Penjelasannya apa? Silakan kelompok 3 dijelaskan rumusnya. Brandon boleh, Ciara boleh. Ya, silakan. Izin menjawab. Jadi asalnya 2H itu kita bisa lihat dari gambarnya dulu. Itu misalnya yang titik A. Titik asalnya kan 2,2. Lalu menghasilkan koordinat bayangan min 4,2. Jadi itu hanya X sama dengan min 1 kan. Jadi 2 dikali min 1, min 2 dikurang X-nya yaitu 2. Min 2 dikurang 2 menjadi min 4. Jadi asalnya dari situ, Len. Apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak. Oke, saya melanjutkan pertanyaan Ellen. Tadi kan kenapa 2H? Kalau saya menuliskan 3H, boleh nggak? Kenapa harus 2 kali H? Apa ya penjelasannya ya? Kenapa harus 2H? 3H boleh nggak? 4H gitu? Akan. 2H-nya itu berasal dari mana sih?
Tiara, Riki, boleh. Bianca boleh, Ivander boleh. Atau dari kelompok lain juga boleh loh ya. Nggak harus kelompok 2 yang menjawab, kelompok 3 yang menjawab ya. Supaya lebih paham. Boleh, silakan. Saya izin menjawab. Boleh, boleh. Jadi kalau Ibu, jadi nggak berlaku kalau misalnya 3 karena nanti bayangan sama titik asalnya itu nggak sejajar. Maksudnya nggak tegak lurus. Melihat dari sifat bayangan yang harus jarak objek ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke objek, jarak bayangan ke objek, jadi harus sejajar gitu, Bu. Kalau misalnya 3, nanti bakal lebih panjang di salah satu sisinya. Oke, jadi yang disebut H itu yang mana, Ciara? H itu garis ini, Bu, garis cerminnya. Terus yang jarak bayangan atau jarak benda ke cermin itu yang mana? Dari sini. Buat annotate nggak apa-apa? Supaya lebih jelas kelihatan. Ini jarak objek ke cermin, ini jarak bayangan ke cermin. Oke. Kemudian dikurangi X itu dari mana dikurangi X? X itu yang nilai titik awal ya, Bu. Kenapa harus dikurangi X? Kenapa harus dikurangi X? Kenapa ya? Ada yang bisa membantu menjawab kenapa harus dikurangi X? Kalau lihat rumusnya kayaknya paham ya, tapi kalau buat menjelaskan kenapa ya agak susah ya. Nah, kalian boleh membuat contoh yang sederhana sebenarnya ya. Sebentar nggak apa-apa, lewat sedikit ya. Jadi kalau misalnya kalian membuat ini hanya itu di sini nih, hanya sama dengan 0 ya, supaya lebih gampang nih. Objeknya di sini nih. Bayangannya ada di mana? Ini A ya. Bayangannya ada di mana? Bayangannya pasti ada di sini ya, seperti pencerminan terhadap sumbu X ya. Nah, perhatikan. Kalau ini digeser, cerminnya kita geser ke bawah misalnya, ke atas ya, di sini cerminnya. Cerminnya di sini nih. Berarti ini Y sama dengan ya, Y sama dengan H, 2. Nah, berarti bayangannya nggak ke sana lagi, kalau cerminnya ke sana kan, berarti ke sana nih, saya pakai warna yang berbeda deh. Berarti bayangannya pasti ke sana ya. Nah, di sini ya. Nah, ini dia. Ini A aksennya ke sana. Supaya dia balik ke sana, kan berarti kita anggap aja ini H. Nah, ya, 1H. Ini harusnya H juga nih, ya kan? Misalnya H itu adalah jarak objek ke cermin misalnya ya. Nah, ini kan berarti 2H, tetapi ada ini nih. Ya nggak? Nah, berarti 2H ini H ditambah H, kemudian dikurangi si X, ya nggak? Supaya dia menjadi seperti itu. Jadi kenapa 2H min X? Karena dia berjarak nih, nggak nempel di sumbu ya. Karena kita menghitungnya di pusaran di sini. Nah, begitu penjelasan. Ellen, apakah tambah jelas?
Apa tambah buyar? Mana ya? Jelas, Bu. Oke deh. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya tadi masih mau tanya, tapi waktunya udah habis. Ya udah deh, saya memberikan ini deh. Buat nanti kalau kelompok selanjutnya 4, 5, 6 berarti pertemuan minggu depan ya. Sama ini saya titip satu pesan satu soal buat kelompok 3 nih. Cermin itu kan selama ini kita tahu berupa garis ya. Tapi kalian membahas ada cermin berupa titik. Nah, saya mau tanya, coba kalian nanti cari jawabannya ya. Cerminnya, asalnya cermin berupa titik 0,0 itu dari mana? Gitu ya. Coba dicari. Karena nanti bisa jadi saya akan membuatkan soal yang cerminnya titiknya 2,3 atau 3,5. Sudah berganti, bukan di 0,0. Jadi temukan dulu titik 0,0 sebagai cermin itu berasal dari mana, gitu ya, Syarah dan teman-teman. Oke. Terima kasih.